Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau memberkati mengurapi kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari sebuah tema besar yang kita bahas selama 3 bulan ini, yaitu mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, hari ini ya, setelah kita belajar beberapa subtema yang telah saya khotbahkan, hari ini kita akan masuk ke dalam subtema yang ke-9, yaitu menguasai diri. Ya, di bagian pertama, fungsi buah roh penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, bahasa Inggris penguasaan diri atau pembatasan diri dalam Galatia 5 ayat 23, ya, di mana dalam Alkitab versi King James adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu ekrateia, yang berarti penguasaan diri atau pengendalian hawa nafsu. Nah, kata ekrateia ini berasal dari kratos, ya, atau kekuatan, di mana dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai kata kuasa, yaitu pada bagian kedua dari Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Kita buka ya. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kekuatan dan kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memuliakan dia di surga dapat kita peroleh sebagai suatu buah roh.
ya, yang dapat kita usahakan dan kembangkan dalam kehidupan pribadi kita. Buah roh penguasaan diri akan membuat kita mampu menyalibkan kedagingan kita. Dan dengan demikian, itu akan mengenapkan firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 24. Yaitu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Tidak mungkin Allah menuntut dari anak-anaknya sesuatu yang mustahil mereka lakukan. Amin. Allah juga tidak mengharapkan orang-orang beriman mengalahkan sifat-sifat kedagingan mereka dengan kekuatan fisik mereka. Sebaliknya, Allah telah menyediakan bagi kita anak-anaknya benih-benih kekuatan dan penguasaan diri yang bersifat adikodrati. Katakan amin. Yang perlu kita lakukan hanya menumbuhkan benih-benih tersebut, ya, agar menghasilkan kuasa kemenangan oleh Roh Kudus. Nah, kuasa ini akan mengatasi semua usaha memperbaiki diri yang telah gagal pada masa lampau. Kuasa ini juga akan mengalahkan segala macam bentuk hawa nafsu yang ada dalam kehidupan pribadi kita, orang-orang Kristen yang memiliki dan mau mempraktekannya. Yuk kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, orang beriman yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan, artinya yang berjuang untuk menjadi apa yang diharapkan Allah bagi dirinya. Apa yang Allah harapkan dari dirinya? Yaitu harus membatasi diri dalam segala hal. Ini termasuk penguasaan tubuh jasmani. Nah, tadi kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, ya. Ini termasuk penguasaan tubuh jasmani. Kata menguasai di dalam ayat 27 merupakan terjemahan dari kata Yunani daula gogeo. Daula gogeo yang menurut James Strong berasal dari gabungan dua kata, ya, dari Yunani yang artinya menjadi mandor budak belian yang memerintah dengan keras atau memperhamba. Jadi gambaran dari arti kata menaklukkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang kedua, menempatkan di bawah kuasa. Supaya apa? Supaya dapat hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, seseorang yang beriman harus benar-benar menguasai tubuhnya agar menjadi budaknya. Itu pengertiannya. Sebagaimana halnya seorang budak, ya, seorang hamba itu tidak mempunyai hak atau tidak memiliki hak menurut undang-undang dan dituntut oleh hukum untuk mematuhi tuannya. Maka tubuh yang ditaklukkan harus taat kepada pemiliknya. Bila roh Allah menguasai seseorang, maka roh Allah itu menuntut penguasaan diri orang tersebut. Oleh karena itu, ya, orang itu akan menyalipkan segala kesenangan dan hawa nafsu kedagingannya yang senantiasa memerangi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, menurut Paulus, akibat dari keengganan menguasai diri adalah ditolak. Jadi kalau kita enggan untuk menguasai diri kita sendiri, maka akibatnya adalah ditolak. Bahasa Yunani yang ada tadi dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Alkitab versi King James diterjemahkan dibuang adalah adokimos. Dibuang adalah adokimos, yang didefinisikan oleh James Strong sebagai tidak diterima. Nah, tidak diterima ini apa? Gambaran dari ditolak. Atau boleh dibilang yang namanya tidak diterima itu tidak berguna,
tidak diampuni karena sudah ditegarkan oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak memiliki penguasaan diri, banyak orang beriman ya telah menjadi orang-orang yang ditolak. Kenapa? Karena tidak berguna. Mereka telah terlempar keluar ya dari arena pertandingan untuk meraih mahkota yang tidak dapat binasa itu. Jadi kita mesti hati-hati. Kita harus benar-benar bisa menguasai diri kita. Yuk kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, semua itu telah menimpa mereka ya sebagai contoh bagi kita orang-orang beriman masa kini. Oleh sebab itu kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, kita orang-orang beriman perlu mempelajari dengan seksama ayat-ayat dari kitab suci ini untuk mengetahui mengapa orang-orang Israel menderita kekalahan di padang gurun. Nah, setelah kita dapati ternyata mereka telah dikalahkan oleh hawa nafsu kedagingan mereka dengan segala kesenangan dan keinginannya. Tadi saya sudah bacakan di dalam ayat yang ke-6, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Ya. Kenapa? Mereka telah dikalahkan oleh hawa nafsu kedagingan mereka dengan segala kesenangan dan keinginannya. Nah, walaupun pada saat itu mereka telah mengalami yang namanya manifestasi Allah yang dahsyat, ya, seperti ketika Allah membelah air laut Teberau. Dan walaupun mereka telah ikut makan makanan rohani dan minum dari batu karang rohani yang adalah Kristus, mereka atau bangsa Israel tidak memiliki penguasaan diri. Nah, kita harus perhatikan sikap kita kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Sikap membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu ketika menghadapi pencobaan di padang gurun ini membuat Allah tidak senang kepada mereka. Wow. Yuk kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat ini, kita melihat bahwa semua makhluk wana mengalami pencobaan. Ya, dan tidak ada seorang pun yang akan mencapai taraf kedewasaan di mana ia tidak lagi menghadapi pencobaan. Tapi, ya, hal patut kita sadari bahwa dosa tidak terletak di dalam pencobaan diri sendiri. Pencobaan itu sendiri. Ya, perhatikan. Yang harus kita sadari bahwa dosa itu tidak terletak dalam pencobaan itu sendiri. Walaupun semua orang itu menghadapi pencobaan, tapi dosa tidak terletak pada atau di dalam pencobaan itu sendiri. Jadi dosanya adalah kalau
mereka menyerah pada pencobaan itu. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudaraku. Ini penting sekali. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan mencapai taraf kedewasaan di mana ia tidak lagi menghadapi pencobaan. Jadi semua orang akan menghadapi pencobaan. Tapi yang harus kita sadari, yang patut kita sadari, bahwa dosa tidak terletak dalam pencobaan itu sendiri, tetapi dalam sikap menyerah pada pencobaan itu. Jadi walaupun orang-orang Israel mengalami campur tangan Allah secara ajaib dan adikodrati dalam hidup mereka, mereka tidak berkenan kepada Allah, bukan karena mereka dicobai Bapak Ibu Saudaraku, melainkan karena membiarkan diri mereka dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan mereka. Tidak ada orang yang tidak dicobai. Itu sebabnya Allah berkata kepada kita di dalam ayat yang ke-12, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi di mana berada, Allah mau anak-anaknya mengembangkan buah roh penguasaan diri. Dan buah roh penguasaan diri dalam roh mereka supaya apa? Supaya mereka mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri dan mengalahkan hawa nafsu kedagingan mereka. Kita buka dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah, menarik Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata bangsa Israel terperosok ke dalam 4 macam hawa nafsu kedagingan. Kalau kita tadi baca dalam 1 Korintus 10 ayat 7 sampai dengan 10, mereka atau bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang namanya dosa penyembahan berhala, perzinahan, mencobai Allah dan bersungut-sungut. Dan di dalam ayat ke-5, Paulus memberitahukan kita bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Wow, luar biasa. Jadi supaya kita tidak mengalami yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu, maka Tuhan ingin memperingatkan ini sebagai contoh. Itu yang ditulis dalam ayat yang ke-5 oleh Paulus. Nah, Allah tahu bahwa dewasa ini umatnya juga terancam oleh roh-roh jahat yang telah melakukan bangsa Israel pada masa lalu. Nah, ayo sekarang kita belajar. Oleh sebab itu roh-roh ini ya, yang tadi disebutkan, penyembahan berhala, perzinahan, mencobai Allah dan bersungut-sungut harus kita waspadai. Amin. Ada 4 fungsi buah roh penguasaan diri. Kita belajar satu-satu. Ya, fungsi buah roh penguasaan diri ada 4. Yang pertama, mengalahkan roh penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, fungsi pertama dari buah roh penguasaan diri adalah untuk membantu orang-orang beriman mengalahkan roh penyembahan berhala. Ya, ini diingatkan melalui bangsa Israel dan dinasihati dalam ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti mereka, beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, ini tadi kita sudah buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-7. Coba kita lihat lagi ya, bahwa kita juga mendapat perintah ya yang melarang penyembahan berhala, yaitu dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjanjian lama, Allah melarang umatnya sujud, menyembah, dan beribadah kepada berhala. Bahasa Ibrani yang diterjemahkan beribadah adalah abad dan mengandung arti bekerja. Ya, dalam konotasi apa saja. Ya, jadi bekerja dalam apa saja, memperbudak, tetap dalam belenggu. Nah, ini arti-arti beribadah. Ya, memang benar bahwa tidak terlalu banyak orang beriman masa kini yang dicobai iblis untuk menyembah berhala dalam arti
mereka sujud menyembah ya di hadapan sebuah patung. Tapi patut kita ingat bahwa ternyata ada bentuk penyembahan berhala hari-hari ini, yaitu keserakahan. Ya, itu dalam Kolose 3 ayat 5. Dan banyak orang Kristen menghadapi pencobaan untuk menyembah berhala dalam arti memperbudak diri dengan apa yang mereka berhalakan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka anggap amat berharga sehingga rela mereka itu bekerja keras untuk mendapatkannya. Apa saja yang memperbudak mereka, apa saja yang mengikat mereka, itulah berhala mereka. Nah, di dalam pandangan Allah, orang yang menyembah berhala melalui sikapnya yang serakah, ya, sama sekali tidak berbeda dengan orang yang sujud menyembah di hadapan sebuah patung. Kok bisa? Yuk kita buka dalam Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jelas? Dalam Efesus 5 ayat 5 ini. Karena pada umumnya orang-orang beriman terjerumus ke dalam penyembahan berhala-berhala yang ada dalam hidup mereka melalui tindakan, pikiran, dan perasaan mereka. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana dosa penyembahan berhala ini terjadi dalam kehidupan seorang Kristen? Itu bisa kita lihat dari banyaknya waktu yang dipergunakannya untuk mengejar hal-hal yang sangat diingininya selain Allah. Jadi ukurannya simpel, ukurannya sederhana. Apa yang bisa kita lihat dosa daripada penyembahan berhala ini adalah seberapa banyak waktu yang dipergunakan untuk mengejar hal-hal itu selain waktu kita kepada Allah. Kalau itu lebih besar dari waktu kita kepada Allah, ya, maka disitulah penyembahan berhala. Wow, ekstrim Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini untuk kita ketahui konsepnya seperti ini. Jadi untuk mengetahui apakah dirinya dicengkram oleh roh keserakahan, sederhananya seorang yang beriman bisa mengadakan evaluasi seperti ini. Berapa banyak perhatian dan waktu yang digunakan untuk mendambakan dan mendapatkan suatu objek yang diinginkan? Apakah itu kedudukan, ya, atau suatu tujuan yang hendak dicapai? Berapa banyak perhatian dan juga waktu, ya? Atau pertanyaan yang lain, sebagai orang-orang beriman kita tidak layak bersikap serakah terhadap hal yang kita berharapkan, bahkan terhadap hal-hal yang kita butuhkan. Tapi kita patut melayani Allah dalam iman bahwa Ia akan mengaruniakan hal-hal yang kita rindukan dan menyediakan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Amin. Seorang yang beriman juga bisa memeriksa apakah dirinya dicengkram oleh roh keserakahan dengan cara mengadakan evaluasi berapa banyak waktu yang digunakannya dalam menikmati berkat-berkat yang Allah sediakan. Matius 4 ayat 10 katakan begini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kadar penyembahan dan bakti seseorang yang beriman bisa diukur dari waktu, usaha, maupun pengorbanannya. Ya. Jika ia tidak bersikap hati-hati dan menjaga serta menguasai dirinya dalam segala hal, ya, 1 Korintus 9 ayat 25, juga dalam waktu dan perhatian yang diberikannya terhadap berkat-berkat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, mungkin saja pada akhirnya ia malah menghamba pada pemberian tersebut bukan kepada pemberi. Ingat baik-baik, yang namanya penyembahan berhala, seberapa besar waktu kita, ya, digunakan untuk menikmati berkat-berkat Allah. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa menikmati, ya, dan bukan menghamba pada berkat-berkat yang kita terima. Tapi kita justru, ya, kita memberikan waktu kita kepada si pemberi berkat. Amin. Contoh lagi, makanan. Makanan adalah salah satu pemberian Allah yang oleh beberapa orang beriman dinikmati secara serakah.
dan tanpa penguasaan diri. Ya, menurut 1 Timotius 4 ayat 3, Allah menciptakan makanan supaya dimakan oleh umatnya dalam ucapan syukur. Akan tetapi, kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 11, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berikanlah kepada kami pada hari perusahaan roti dan kue sehari-hari kami. Bukan. Makanan. Ya, tidur. Tidur juga merupakan pemberian Allah yang dapat disalahgunakan dalam cara yang serakah dan tanpa penguasaan diri. Kita buka di dalam Mazmur 127 ayat 2, versi King James. Allah memberikan tidur kepada orang yang dikasihinya. Namun dalam Amsal 6 ayat 9, orang yang tidur sepuas-puasnya ditegur dengan pertanyaan ini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Jadi lihat ya, yang bisa membuat orang beriman bisa serakah dan tidak menguasai diri, yaitu tadi makanan contohnya. Kemudian tidur. Ya. Kemudian kemakmuran. Kemakmuran juga merupakan salah satu pemberian Allah yang bisa dinikmati orang-orang beriman dengan serakah dan tanpa pengendalian diri. Kita lihat Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat 27 versi King James. Allah menginginkan kemakmuran hambanya. Allah senang jika hambanya makmur. Tapi perhatikan dalam Matius 6 ayat 24. Yesus memperingatkan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada tuan-tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudaraku, orang Kristen tidak bisa melayani Allah dan uang atau hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Kebenaran ini tetap berlaku walaupun uang atau harta benda yang dimilikinya merupakan janji Allah untuk memakmurkan anak-anaknya yang setia. Di mana buah roh penguasaan diri seharusnya membuat orang-orang beriman mampu membatasi diri dalam tindakan, pemikiran, ya, dan perasaan mereka, termasuk hal-hal yang Allah sediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, prinsip yang penting ini patut kita pegang teguh. Kenapa? Karena Yesus telah memperingatkan kita bahwa akan tiba saatnya di mana orang tidak lagi memiliki penguasaan diri, sehingga mereka ditemukan tidak siap ketika hari Tuhan tiba. Yuk kita baca ya. Lukas 21 ayat 34 sampai 35. Lukas 21 ayat 34 sampai 35, demikian firman Tuhan ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Nah, menurut kamus The American College, arti dari kata pesta pora, ya, yang ditulis dalam Lukas 21 ayat 34 ini adalah menikmati secara berlebihan. Orang-orang beriman yang membiarkan hatinya berpesta pora, yakni mereka yang menikmati sesuatu secara berlebihan, akan dikuasai sebagaimana orang-orang Israel pada masa lalu telah dikuasai oleh hawa nafsu mereka di padang gurun, sehingga dibiarkan mati di sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang telah mengelola dan mengembangkan buah roh penguasaan diri dalam kehidupan pribadi mereka, mereka tidak akan bersikap serakah. Amin. Dengan demikian, mereka senantiasa sadar sepenuhnya akan kedatangan hari Tuhan. Amin. Fungsi buah roh penguasaan diri yang kedua, melawan roh percabulan. Kalau tadi kita dalam fungsi buah roh yang pertama adalah bagaimana mengalahkan roh penyembahan berhala, maka fungsi buah roh penguasaan diri yang kedua adalah melawan roh percabulan. Fungsi kedua dari buah roh penguasaan diri adalah untuk membantu orang-orang beriman melawan roh percabulan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 8, 1 Korintus 10 ayat 8, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang nasib orang-orang Israel sambil memperingatkan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pandangan Allah, persahabatan dengan dunia adalah perzinahan rohani. Amin. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini,
ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, realita memperlihatkan bahwa anak-anak Allah yang tidak menguasai dirinya untuk melawan roh perjinahan terancam bahaya menjadi sahabat dunia dan musuh Allah. Katakan amin. Yuk kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang-orang beriman yang mengasihi dunia dan terjerumus ke dalam dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, pada hakikatnya sedang melawan Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan perzinahan rohani. Dan Paulus memperingatkan kita yang hidup dewasa ini dengan peringatan yang telah diberinya kepada orang-orang beriman pada zamannya. Galatia 5 ayat 13 mencatat, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini berbicara apa, Bapak Saudara? Sesungguhnya setiap orang beriman telah dimerdekakan, tetapi bukan supaya ia bisa melakukan apa saja yang ingin dilakukannya, tetapi supaya oleh pimpinan roh kita atau orang-orang ini, orang-orang beriman, dapat melakukan apa yang Allah kehendaki bagi dirinya. Allah mau anak-anaknya menjadi suatu bangsa yang kudus. Amin. Oleh kasih karunia Allah, orang beriman masa kini memiliki kekuatan untuk hidup kudus sebagaimana Bapa di surga adalah kudus. Nah, supaya kita diterima oleh Allah yang suci, maka kita orang-orang beriman harus memisahkan diri dari berbagai hal yang disenangi dan dikejar oleh orang-orang duniawi. Dan kemudian kita menyerahkan diri kita kepada pencipta kita dalam iman dan kepercayaan penuh. Amin. Dengan kita melakukan tindakan ini, kita akan menggunakan, ya, perhatikan, kita akan menggunakan kebebasan kita untuk memilih apa yang Allah kehendaki bagi kita, dan kita juga memiliki kebebasan untuk menolak, ya, tawaran-tawaran yang ditawarkan dunia. Kita buka dalam Titus 2 ayat 11-12. Kita buka dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, menurut Titus yang kita baca dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 ini, anugerah Allah yang mengajarkan kita supaya hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang beriman yang memilih untuk menolak atau menyangkal cara-cara hidup yang bertentangan dengan kodrat Allah serta berbagai hawa nafsu dunia akan menggunakan kebebasan mereka untuk memilih apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Jadi dengan demikian, ya, dengan demikian mereka menjadi penerima-penerima anugerah. Nah, kita orang beriman hidup di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Amin. Buah roh penguasaan diri membuat kita mampu mengembangkan pengendalian diri yang diperlukan untuk hidup di dalam dunia ini. Tapi ingat, bukan berarti kita bisa menjadi serupa dengan dunia. Fungsi buah roh yang ketiga, tidak mencobai Kristus. Kalau kita sudah belajar tadi, ya, fungsi buah roh penguasaan diri yang pertama adalah mengalahkan roh penyembahan berhala. Yang kedua adalah bagaimana melawan roh percabulan. Maka yang ketiga yang kita pelajari adalah tidak mencobai Kristus. Fungsi ketiga dari buah roh penguasaan diri adalah membantu orang-orang beriman untuk tidak mencobai Kristus. Sekali lagi, Paulus memperingatkan kita kepada orang-orang Israel, lalu memperingatkan kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 9. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Perhatikan, orang-orang Israel mencobai Kristus ketika mereka menentang orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin mereka.
Kita buka dalam Bilangan 21 ayat 5 sampai dengan 6. Bilangan 21 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makan hambar ini kami telah muak." Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang mengagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, orang-orang Israel berbicara melawan Tuhan dan melawan Musa yang telah ditabiskan Tuhan menjadi pemimpin mereka. Akibatnya apa? Tuhan kirim ular-ular terdung ke atas mereka. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, ayat 21. Kedegian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi saudaraku, salah satu perbuatan daging adalah percideraan. Di ayat yang 20 tadi. Yang diterjemahkan dalam Alkitab versi King James itu pendurhakaan. Dan mengandung arti hasutan untuk menentang atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah menurut hukum. Buah roh penguasaan diri, ya, buah roh penguasaan diri seharusnya membuat orang-orang beriman mampu menaklukkan diri kepada orang-orang yang telah ditetapkan Allah menjadi pemimpin di dalam kehidupan mereka. Bisa jadi roh kedagingan mendorong mereka untuk melawan ketetapan Tuhan, ya, bahwa mereka harus tunduk pada otoritas orang-orang yang menurut struktur pemerintahan Allah mengepali mereka. Tapi perhatikan, buah roh penguasaan diri akan memberikan hikmat kepada mereka untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging semacam itu, sehingga mereka mampu hidup selaras dengan rencana dan maksud Allah bagi diri mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, begitu banyak orang, ya, dengan berani mengata-ngatai pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya. Padahal itu sudah sah, baik secara hukum. Karena bagaimanapun juga pemimpin, ketika dia menjadi pemimpin, itu atas kehendak Tuhan. Amin. Amin. Roh penguasaan diri. Roh penguasaan diri. Ya. Buah roh penguasaan diri membuat orang-orang beriman mampu menaklukkan diri kepada orang-orang, ya, yang telah ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka. Nah, bisa jadi roh kedagingan ini, Bapak Ibu Saudaraku, tadi ya, mendorong mereka untuk melawan ketetapan Tuhan. Nah, menurut Paulus, Allah telah memberikan wewenang kepada orang tua, ya, untuk memerintah dan mengatur anak-anaknya. Jadi, dalam roh penguasaan diri kita harus tunduk. Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga. Buah roh penguasaan diri akan menolong anggota-anggota keluarga untuk hidup sesuai dengan tata tertib struktur pemerintahan Allah. Dengan demikian menyukakan hati Allah dan tidak jatuh ke dalam dosa mencobai Allah. Buah roh penguasaan diri akan membantu kita orang-orang beriman untuk tunduk kepada pemerintah. Ya, siapa yang melakukan hal ini tidak hanya menikmati perlindungan, pemerintah juga pasti akan menjaga, ya, mereka dari dosa menentang dan mencobai Allah. Fungsi buah roh yang keempat, tidak bersungut-sungut. Ya, kalau tadi kita sudah belajar, fungsi buah roh yang pertama adalah di mana kita mengalahkan roh penyembahan berhala. Yang kedua adalah bagaimana melawan roh percabulan. Yang ketiga adalah bagaimana tidak mencobai Kristus. Dan fungsi buah roh yang keempat, yaitu tidak bersungut-sungut. Fungsi keempat dari buah roh penguasaan diri adalah untuk membantu orang-orang beriman untuk tidak bersungut-sungut. Sekali lagi, kita diperingatkan oleh Paulus dengan peringatan yang disampaikan kepada orang Israel dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudaraku, bersungut-sungut artinya menggerutu. Maksudnya adalah orang-orang Israel telah berdosa karena mengeluh tentang nasib dan pemimpin-pemimpin mereka.
Kedua macam cara bicara yang bersifat negatif ini dibenci oleh Tuhan karena merusak orang-orang beriman secara pribadi maupun secara keutuhan jemaat. Pasti orang-orang Israel merasa bahwa mereka mempunyai alasan yang kuat untuk bersungut-sungut di padang gurun. Mereka merasa berhak menggerutu dan mengeluh mengenai keadaan mereka. Padahal kita tahu bahwa tidak ada jemaat orang-orang beriman masa kini yang berada dalam situasi yang sepertinya lebih berat dari bangsa Israel ketika mereka ada di dalam padang gurun. Ya. Orang-orang atau bangsa Israel ini ya merasa bahwa mereka pantas untuk bersungut-sungut. Tapi patut kita camkan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita boleh bersungut-sungut jika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, masa-masa kesesakan merupakan waktu di mana orang-orang beriman khususnya dituntut untuk mengendalikan lidah mereka sambil bertahan dalam iman kepercayaan mereka. Amin. Tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana mengata-ngatai pemimpin. Hari ini di dalam roh penguasaan diri, fungsi buah roh penguasaan diri yang keempat, tidak bersungut-sungut, kita akan belajar tentang lidah. Yuk kita buka dalam Yakobus 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah merupakan satu anggota tubuh yang bisa mencemari seluruh tubuh. Amin. Ini tentu saja berbicara mengenai akibat dari kata-kata negatif yang dilontarkan oleh orang beriman yang bersangkutan. Lidah juga bisa merusak seluruh tubuh Kristus. Kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat di dalam Galatia 5 ayat 15 ini menunjukkan bahwa lidah jahat merupakan musuh yang paling berbahaya bagi jemaat. Kejahatan lidah mempunyai dampak langsung yang mematikan karena merusak dari dalam. Bila seorang yang beriman menggerutu dan mengeluh tentang pemimpin mereka atau satu sama lain, meskipun kelihatannya keluhan itu masuk akal, meskipun keluhan mereka beralasan dan bisa dibenarkan, ya, mereka sesungguhnya sedang meremukkan atau menghancurkan satu sama lain. Akibatnya apa? Seluruh tubuh Kristus menderita. Jadi menurut Yakobus, kedagingan manusia atau sifat kemanusiaan seseorang tidak mempunyai kekuatan cukup untuk menghentikan pekerjaan lidah yang merusak tubuh Kristus dari dalam. Yakobus 3 ayat 8 katakan begini, tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, firman Tuhan mengandung berbagai pengajaran. Amin. Janji, nubuat, dan didikan atau nasihat yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin berbahagia dan berkelimpahan dengan segala berkat Allah di bumi ini. Tadi kita sudah belajar dan kita perlu mengingat bahwa ada 4 fungsi buah roh penguasaan diri yang harus kita mengerti dan pahami untuk membantu kita sebagai orang-orang beriman bertahan di masa sekarang ini. Ya, yang pertama tadi, mengalahkan roh penyembahan berhala. Fungsi yang kedua adalah melawan roh percabulan. Fungsi yang ketiga, tidak mencobai Kristus. Yang keempat, tidak bersungut-sungut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami sudah belajar Tuhan tentang fungsi buah roh penguasaan diri dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengerti, memahami bahwa buah roh penguasaan diri ini, dengan memiliki buah roh penguasaan diri ini, kami bisa mengalahkan roh penyembahan berhala, melawan roh percabulan. Bahkan Tuhan, kami tidak lagi mencobai Kristus. Bahkan Tuhan, kami tidak bersungut-sungut. Terima kasih buat pengertian ini. Kami kiranya Tuhan, dengan mengerti dan memahami fungsi buah roh penguasaan diri ini, kami boleh mulai hari ini mengaplikasikan dalam hidup kami, supaya kami memiliki, mengolah, mengembangkan buah roh penguasaan diri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat.
Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.